Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani mahya'i rosyadi. Amad da'ar baban muhawaros sama syamsal bayani fi suduril ulama. Thumma sholatu ma'salamin laikin ala nabiyyi afsahil khalaiqin. Para pecinta balaghah, kali ini kita akan membahas tentang al-jinas, yaitu bagian dari al-muhassinat al-lafdiyah yang ada dalam fan ilmul badi'. Mari kita saksikan beberapa penjelasan tentang al-jinas berikut ini. Kita akan mulai dengan pembahasan definisi ilmul badi'. Ilmul badi' far'un min ulumil balaghah yu'rafu bihi wujuhu tahsinil kalam ba'da riayati mutabaqatihi li muqtadal hali wa wuduhid dilalati. Ilmul badi' adalah suatu cabang dari ilmul balaghah untuk mengetahui cara-cara memperindah atau menghias kalam setelah kita menyesuaikan situasi, kondisi, serta dilalah dari kalimat itu secara jelas. Atau definisi singkatnya bisa saya katakan bahwa ilmul badi' adalah ilmu untuk menghias kalam setelah kita menguasai ilmul bayan dan ilmul ma'ani. Orang pertama yang menginisiasi ilmul badi' menjadi fan tersendiri dalam ilmu balaghah wa awaluman wudi'a qawaid hadzal ilmi wa jamma'a fununahu al-khalifah al-abbasi al-adib Abdullah ibn al-Mu'taz bin al-Mutawakkil bin al-Mu'tasim bin Harun ar-Rasyid. Jadi Abdullah ibn al-Mu'taz, khalifah Abbasiyah yang ahli syair atau sastrawan ya. Ini yang menginisiasi, kemudian disusul oleh ulama-ulama yang lain. Fan-fan yang ada pada ilmu badi', yang pertama al-muhassinat al-badi'iyah al-lafdiyah, yaitu tahsin atau keindahan kalamnya ya, penghiasan kalamnya ini kembali pada lafadz. Walaupun secara otomatis maknanya juga akan ikut menjadi indah, tapi fokusnya pada lafadz. Sedangkan al-muhassinat al-badi'iyah al-ma'nawiyah ini kembalinya kepada penghiasan makna atau keindahan makna ya. Walaupun pada sebagian contoh muhassinat maknawiyah ini akan juga berfaedah pada keindahan lafadz. Nah, pembagian ilmu badi' yang banyak dari masing-masing lafdiyah dan maknawiyah ini akan sangat sulit untuk kita bahas secara keseluruhan, karena tujuan dari belajar muhassinat ini bukan untuk atawassu ya, ila haddil ilmam biha jami'iha. Kita akan menerima semuanya, tidak ya. Wa innamal gharadu huwa at-tarkiz. Jadi kita akan fokus pada urgensi dari muhassinat ya, untuk mengenalnya, juga mengetahui pengaruh dari muhassinat tersebut pada keindahan kalam, baik secara lafdhon maupun secara maknan. Kita akan mulai dengan badi'iyah lafdiyah, yaitu dari jinas. Contoh-contohnya ya. Wa yauma taqumu sa'ah yuqsimul mujrimuna ma labithu ghaira sa'ah. Ada dua kata as-sa'ah. Yakadu sana barqihi yadhhabu bil absar yuqallibullahu al-laila wan nahar inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Ada dua kata bil absar dan liulil absar. Wa hum yanhauna an wa yan'auna an. Yanhauna dan yan'auna. Wailul likulli humazatil lumazah. Ada kata humazah dan lumazah. Kemudian wal taffatis saq bisaq ila rabbika yauma idinil masaq. Ada kata asaq bisaq. Walaqad arsalna fihim mundzirin fanzur kaifa kana aqibatul mundzirin. Kata mundzirin dan mundzirin. Kemudian walladzi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kata yasqin dan yashfin. Lalu apa sebenarnya al-jinas? Al-jinas huwa tasyabuhul lafdhaini fin nutqi la fil ma'na. Yaitu ada keserupaan dua lafadz pada ucapan, bukan pada maknanya. Jadi keserupaannya hanya pada ucapan ya, pada pengucapan, bukan pada maknanya.
Nah, kemudian al-jinas ini terbagi menjadi dua. Al-jinas atam yaitu mattafaqu fihi al-lafdhani al-mutajanisani fi arba'ati asya. Nau'ul huruf wa adaduha, nau'il huruf wa adadiha, wa hay'atiha al-hasilah minal harakat was-sakinat wa tartibiha ma'al ikhtilaf al-ma'na. Jinas tam yaitu ada dua lafaz yang sejenis yang cocok ya pada 4 hal, baik itu jenis hurufnya, jumlahnya, berharokat maupun sukunnya, dan urutannya. Tapi ikhtilaful makna, maknanya tetap berbeda. Itu jinas yang atam. Ada jinas ghair tam, wa huwa makhtalafa fihi al-lafdhani fi wahidin aw aktsar minal arba'ati sabiqah. Jinas ghair tam yaitu dua lafaz ya, itu berbedanya pada satu atau lebih dari 4 hal yang disebutkan tadi, baik nau, adat, hayat, maupun tartib. Nah, pada satu pendapat ini yang saya ambil di sini ya, ghairu tam ini hanya khusus untuk yang tidak lebih dari 1 huruf gitu. Tidak lebih dari 1 huruf perbedaannya. Tapi sebenarnya pada beberapa kitab yang lain yang lebih dari 1 huruf perbedaannya itu ada, dan itu masuk pada ghairu tam ya. Ini anwaul jinasnya. Kita lihat pada contoh yang lain. Man ada dolah fahuwa dol. Nah, ini contoh yang ghairu tam, kata dolah dan dol. La a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud. Ini at-tawafuq fil istiqaq. Pengambilannya, istiqaqnya, mustaqnya itu sama antara a'bud yang pertama dengan a'bud yang kedua. Kemudian wangdur ila ilahik. Wangdur ila ilahik, kata ila dan ilahik, perbedaannya lebih dari 2 huruf pada akhir kata. Kemudian wahum yanhaunaan wa yanaunaan. Ini perbedaannya ada pada 2 rukun ya, yaitu pada 2 huruf yang tidak jauh makhrajnya. Kata ha, huruf ha dan huruf hamzah. Yanhauna dan yanauna. Wailul likulli humazatil lumazah. Ikhtilafnya ada pada 2 huruf ya, yang tidak berjauhan makhrajnya. Fi harfaini mutaba'idaini. Contoh lain, innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Ikhtilafnya terdapat pada 2 huruf yang berjauhan makhrajnya, lasyahid dan lasyadid. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Kata amrun dengan amn ya, amr dan amn. Yakunu bi ikhtilafi ruknaihi fi harfaini fi mutaba'idaini. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Al-ikhtilaf fil kitabah, dod dan do. Walaqad arsalna fihim mundhirin fanzur kaifa kana aqibatul mundhirin. Makhtalafa ruknahu fi hayatil huruf al-hasilah min harakatiha wa sakanatiha. Ini perbedaan pada pada harokatnya ya. Kemudian walladzi huwa yut'imuni wa yasqin ya, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Mata-mata ruknahu wad'an wa ikhtalafa nuqtan. Perbedaannya yaitu pada urutannya sama ya, tapi titik-titiknya yang membedakan. Jadi kalau ini sin kecil, yang ini sin besar, ada titiknya, ya ini qaf, ini fa. Semua ini ya, baik ada perbedaan dan tadi itu sama persis, yang tam maupun ghairu tam atau bentuk-bentuk yang lain, ini disebut dengan jinas. Ketika itu diucapkan, ketika itu dibacakan, maka ada kesan tersendiri bahwasanya 2 kata yang mirip atau bahkan sama tapi mempunyai makna beda itu terdengar dalam satu kalimat. Orang yang mendengar itu akan tertarik untuk menyimaknya. Nah, itulah
Atharul jinas fil kalam. Jadi pengaruh jinas pada kalam itu dari pendengaran orang yang mendengar ya dari kalimat tersebut. Jadi, kita bisa menilai indahnya itu setelah didengar. Di al-jinas kama sabaqo syarhuhu wa tasyabuhul kalimataini fil lafzi walahu wadifatan. Keserupaan dari dua kata di dalam satu lafaz itu ya, dalam satu kalimat ya. Ini memiliki dua fungsi, ihdahuma min haitsul makna wa tsaniyah min haitsul lafzi. Ada yang dari segi makna, ada yang dari segi lafaz. Wa amma wadifatul jinas min haitsul makna fayaqulu laha al-Imam Abdul Qahir fil Asrar. Kalau jinas itu dari segi makna, menurut Imam Abdul Qahir, salah satu pencetus ilmu balaghah ya, hiya husnul ifadah ma'an surata suratul i'adah. Jadi keindahannya itu bisa diambil dari suratul i'adahnya itu. Ada pengulangannya itu, bentuk pengulangan. Fa idza hasala lisami 'alaihal ma'nal jadid ja'ahu dzalika min ghairi mawdhanihi wa min haitsu lam yatawaqqa'hu wa fi dzalika mut'atun lin nafsi wa ribhun min ghairi intidharin. Ada keindahan yang didengar oleh sami' ya, sesuatu yang baru tapi memiliki makna yang berbeda dari dua kata yang sama ya, tanpa disangka-sangka gitu. Kemudian akhirnya hatinya jadi tertarik ya, dan dia mendapatkan hasil tanpa hasilnya itu seketika. Hasilnya apa? Hasil keindahan tadi itu yang didengarkan. Amma inda Suyuti wal Imam Imaduddin Ismail bin Ibn al-Athir al-Halabi fahuwa al-mail alal isgha ilaihi. Jadi seseorang itu akan condong untuk mendengarkan. Kalau bahasanya itu menyimak benar-benar. Fa inna munasabatal alfad tahaddatha mailan wa isgha'an wa li anna lafdhul mushtarak idza hamila ala ma'nan thumma jaa wal muradu bihi akhar kana lin nafsi tasyawwuqun ilaihi. Kana lin nafsi tasyawwuqun ilaihi. Jadi ketika kesesuaian lafaz ya, itu menjadikan seseorang itu ingin mendengarnya, jadi penasaran, jadi dia menyimak ya. Dan kata-kata yang mustarok tadi itu ketika disampaikan kok memiliki makna yang berbeda dari yang sebelumnya. Jadi hati dari pendengar itu jadi penasaran, terus jadi tertarik, begitu tahu indahnya jadi makin suka gitu ya. Nah itu jinas. Wa qala Ahmad al-Hashimi kama yaqulu lahu as-Suyuti bimulahadati ma sabaqul kalam yakunu fihi istid'a limailisami wal isgha ilaihi. Masih menurut Imam as-Suyuti ya, dikatakan kembali oleh Imam Ahmad al-Hashimi, jadi pendengar itu jadi kepingin untuk menyimak gitu. Ya, kenapa? Li'anna nafsa tastahsinul mukarriru ma'akhtilaf maknahu wa ya'khudhuha naw'un minal istidrak wa hadhil ibrah fil mumatsalah takunu bin nutqi la bil kitabah. Jadi hati itu akan menganggap sesuatu yang diulang tapi maknanya berbeda itu jadi indah gitu ya, dan itu dianggap aneh yang indah itu jadi baik gitu ya. Dan ini hanya ada pada nutqi, jadi hanya ketika diucapkan, bukan pada tulisan. Jadi indahnya itu ketika diucapkan. Wa qala al-Alawi huwa azimul mauqi' fil balaghah wa jalilul qadri fil fasahah. Imam Alawi berkata, ini adalah posisi yang paling tinggi ya, paling bagus pada balaghah dan pada fasahah. Jadi jinas ini menurut Imam Al-Alawi ini sangat-sangat bagus, sangat-sangat penting dalam balaghah. Itu. Semoga bisa dipahami apa yang sudah disampaikan dalam al-jinas ini. Selanjutnya kita mungkin akan mencoba untuk memahami maknanya. Saya persilahkan pemirsa untuk melihat terjemah dari ayat-ayat tersebut untuk membandingkan makna yang bisa kita pahami dalam bahasa Indonesia, apakah memang betul indah sesuai dengan tujuan dari al-jinas. Setelah itu, mari membuat contoh atau minimal kita bisa mencari contoh dalam Al-Quran, contoh-contoh yang lain, membandingkannya dengan contoh dalam bahasa Indonesia. Selamat mencoba.
Demikian tadi penjelasan tentang al-jinas, semoga bisa diterima. Dan yang perlu diingat adalah al-jinas harus memiliki fungsi. Artinya kesesuaian kata dalam suatu kalimat yang ada dua atau lebih masuk pada al-jinas harus memiliki fungsi keindahan. Semoga bermanfaat video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.